Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa duduk kembali dalam rangka membaca hadis-hadis Rasul SAW dalam kajian siang kita seputar adab dan akhlak dengan mengambil buku rujukan kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Tidak terasa kita sudah sampai hadis yang ke-16. Hadis yang masih ada kaitannya dengan durhaka kepada orang tua, dengan perbuatan-perbuatan yang dosa. Apa kata Imam Al-Bukhari? Qala al-Imamu Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau berkata, Kataba Muawiyatu ilal Mughirah Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah pernah menulis surat kepada Mughirah dan beliau berkata, tuliskanlah kepadaku dengan sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'amla alayya wa katabtu biyadi. Kemudian beliau membacakan untukku dan aku menulis dengan tanganku. Inni sami'tuhu. Sungguhnya aku mendengar Nabi yanha an kasratis su'al wa ida'atil mal wa ankila wa qala. Aku sungguhnya mendengar dari Nabi SAW, beliau melarang dari banyak bertanya. Beliau melarang menghambur-hamburkan harta. Dan beliau melarang dari ucapan yang tidak jelas. Qila wa qal. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan 3 perkara yang termasuk perbuatan buruk. Yang pertama adalah beliau melarang dari banyak bertanya atau meminta-minta. Banyak bertanya dengan sesuatu pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Pertanyaan yang belum terjadi. Atau pertanyaan yang tidak bermanfaat. Karena pertanyaan-pertanyaan ini justru akan menyulitkan diri orang yang bertanya. Dan ini sangat dilarang ketika pada zaman Nabi SAW. Bisa jadi satu perkara menjadi haram karena sebab pertanyaan dan permintaan. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan inna a'dhamal muslimina jurman
Man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, kemudian diharamkan karena sebab pertanyaannya. Maka kaum muslimin ketika pada masa kenabian sangat ketat sekali. Jangan kita bertanya dengan sesuatu yang belum terjadi, atau pertanyaan yang tidak bermanfaat, pertanyaan yang hanya ingin ta'annud, melampaui batas ta'annud, ya, mendalam-dalami satu perkara yang tidak dibutuhkan. Bertanya misalkan, di mana bapakku? Kemudian Rasulullah menjawab, bapakmu di neraka. Kemudian orang ini mengatakan, kalau bapakmu di mana wahai Rasul? Ini seharusnya pertanyaan yang tidak perlu dilontarkan. Atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah haji akan wajib setiap tahun? Apa kata Rasulullah? Lau qultu na'am la wajabat. Andaikan saya jawab apakah haji itu wajib setiap tahun, andaikan saya jawab iya, niscaya haji itu akan wajib tiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Jadi pertanyaan ini kan aslinya tidak usah ditanyakan. Karena Rasul sudah menjelaskan bahwa haji itu hanya sekali dalam seumur hidup yang wajibnya. Jadi ketika ditanyakan apakah wajib tiap tahun, akhirnya bisa jadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Ini pertanyaan yang tidak harus diungkap. Dan sungguh pada zaman kita sedikit adab dari orang-orang yang bertanya. Bertanya yang tidak memiliki adab. Misalkan bertanya pada seorang guru, seorang ustadz, ya, saya namanya ini dari Bekasi, atau dari yang lain. Saya ingin minta jadwal kajian. Ya Allah, kenalkan diri dulu, siapa? Nama, tinggal di mana, ya, masjidnya apa, saya sebagai apa di sana, kondisi masyarakat di sana bagaimana, tiba-tiba minta jadwal. Atau murid yang bertanya pada guru tanpa adab, hanya ingin mengetes keilmuannya. Dia misalkan murid ini tahu sebuah permasalahan, tapi guru ditanya, mengetes pendapatnya, mengetes kelemahannya. Oh, gurunya lemah. Ini adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam bertanya kaum muslimin kepada Allah SWT. Banyak bertanya yang menyebabkan kita akan mendapatkan kebencian. Seperti pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, sapi yang seperti apa yang kita cari? Sudah disebutkan. Ya, warnanya kayak apa? Jelasin. Ya. Karena ingin apa? Ingin lari dari perintah. Itu orang-orang Bani Israel tidak ingin diperintahkan sehingga banyak bertanya. Maka orang yang banyak bertanya dalam satu permasalahan yang tidak penting, tidak manfaat, dia terkena larangan hadis ini. Kemudian yang kedua, Nabi melarang menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta. Semua orang senang dengan yang namanya harta, senang yang namanya kekayaan, senang dengan duit. Tidak ada yang menolak. Dinamakan mal, kekayaan dalam bahasa Arab, harta itu disebut mal. Kenapa? Limailil qalbi wan nafs ilaih, karena kecondongan hati dan jiwa kepada harta. Semua orang suka emas perak, ya, baik berupa kekayaan itu emas perak atau berupa uang dan lain-lain. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya, yang harta itu merupakan rizki dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk orang yang tidak mensyukuri apa yang Allah anugerahkan pada dia. Tidak boleh dia menghambur-hamburkan harta, rizki yang Allah berikan
untuk sesuatu yang haram. Orang yang menghambur-hamburkan menggunakan rizki tidak pada tempatnya, dia terfitnah dengan harta. Dan ini adalah fitnah pada setiap umat. Setiap umat punya fitnah, dan fitnah umat ini, yaitu umat Islam, adalah masalah harta. Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan, wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnahnya umatku adalah kekayaan. Dan itu terbukti. Pada zaman kita sekarang ini, dewasa ini, orang berlomba-lomba mengejar kekayaan. Tidak ada habisnya. Bahkan yang membuat kepala rambut kita beruban karena masalah harta. Sebagaimana ketegasan dari Nabi SAW. Bahkan dengan karena alasan mencari duit, menghalalkan tipu menipu, menghalalkan pencurian, menghalalkan perampokan, korupsi, dan seterusnya. Alasannya apa? Harta. Manusia tidak akan puas dengan harta ini. Maka kaum muslimin, jangan hanya karena tuntutan kita mencari duit, kita menghalalkan riba. Bahkan ada kajian spesial, orang yang bekerja di tempat riba masuk surga. Allahu Akbar. Demi apa? Demi duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Padahal jelas Allah melaknat pelaku riba sampai diputar balikan. Orang yang melakukan riba masuk surga. Dari mana kamusnya? Kenapa? Demi uang. Bahkan manusia itu tidak akan puas, semakin dia mengejar kekayaan, semakin tidak akan puas. Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, "Lau kana li bani Adam wadiyani minadh dhahab, la batagu wadiyan salisa." Andaikan anak Adam punya 2 lembah dari emas, emasnya sebanyak lembah 2 lagi. Bukan 1 lembah, 2 lembah emas. La batagu salisan, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Padahal sudah punya 2 lembah emas, masih ingin mencari lembah emas yang ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya disumpel tanah, kata Rasul. Baru berhenti. Ya, orang yang ngejar dunia, orang yang ngejar kekayaan tidak akan selesai, tidak akan puas. Sampai mulutnya disumpel tanah, mati, baru berhenti. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka jangan menghalalkan yang haram demi mendapatkan harta. Ini fitnah yang terjadi pada umat Islam. Jika seorang dia punya harta dan dia mengetahui haknya, dia tunaikan zakatnya, dia bantu orang yang miskin, dia bantu orang yang butuh, itu bagus. Atau dia gunakan hartanya ini untuk sesuatu yang halal, bukan yang haram. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang punya rasa takut, saya punya uang banyak, saya tidak ingin hambur-hamburkan, maka bangun masjid, bangun sumur-sumur air, membantu orang yang kelaparan. Ya, dengan uangnya dia bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini orang yang bagus seperti ini. Tapi yang tidak tahu bagaimana cara penggunaan uang, menghambur-hamburkan, seperti mabok, beli narkoba, ya. Kasus narkoba yang sekarang ini mencuat kembali. Sebagian manusia tidak kapok dan tidak takut kepada Allah dengan mengkonsumsi zat yang haram. Ini gak halal. Maka rizki yang semacam ini harusnya kita syukuri, bukan malah diingkari, dikufuri dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram atau menyalurkan uang kita pada sesuatu yang sia-sia, hambur-hambur saja. Pesta pora saja. Ini kita baru saja melewati momen-momen itu. Sebagian kaum muslimin menghabiskan uangnya untuk 1 malam pergantian tahun. Termasuk menghambur-hamburkan harta yang tidak pada tempatnya.
yang setiap manusia akan ditanya tentang nikmat yang dia peroleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kalian semua pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Kalian semua pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari nanti. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat ke surga atau neraka sampai ditanya 4 perkara. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. An malihi min aina iktasaba wa ila aina unfiq. Yang pertama ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana disalurkan. Allahu Akbar. Harta kita, kemana kita dapat, kemana kita salurkan. Kita dapatnya dari yang haram, riba, korupsi, proyek-proyek dibuat sebagai ajang untuk memperkaya diri. Yang seharusnya proyek ini memakmurkan rakyat, memakmurkan orang banyak, fasilitas orang banyak, tapi dipakai, diangkat anggarannya untuk memperkaya diri sendiri. Siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Dari mana dia dapatkan uangnya? Kemudian yang kedua, wa ila aina unfiq, kemana disalurkan? Jadi orang yang punya harta ditanya 2, sumbernya, kemudian kemana disalurkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghambur-hamburkan harta yang tidak pada tempatnya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bertanyalah pada diri Anda, kemana selama ini uang kita salurkan. Bertanyalah pada diri Anda, kemana uang saya habis. Bila dalam ketaatan dan kebaikan, memuji Allah atas kemudahan ini. Tapi kalau ternyata uang kita habis hanya untuk foya-foya, hambur-hambur dalam hal yang haram, takutlah kepada Allah. Sampai istri disia-siakan, tidak dikasih nafkah, ya, anak terlantar tidak dikasih nafkah. Gara-gara apa? Main judi. Gara-gara apa? Mengkonsumsi yang haram, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Siap-siap Anda bertanggung jawab kepada Allah SWT. Yang ketiga yang Rasulullah larang dalam hadis ini, yaitu qila wa qal, berita yang tidak jelas, berita yang simpang siur, atau dalam bahasa kita kabar burung. Kenapa disebut kabar burung? Karena burung itu terbang, pergi, tidak jelas. Begitupun berita, hanya menguap, berkembang, tapi tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kalau berita yang tidak jelas, qila wa qal, kabar burung dilarang, apalagi berita yang jelas-jelas bohong. Atau bahasa kita berita apa? Hoax. Menyebarkan berita yang tidak benar dari kenyataan. Tentunya dosanya lebih besar. Lawang berita yang gak jelas saja qila wa qal Rasulullah larang, apalagi berita bohong disebarkan untuk menakut-nakuti manusia, untuk membuat orang lari dari agama. Maka ini telah jelas dosanya. Ya, Rasul melarang orang berbicara dengan setiap apa yang dia dengar. Kemudian apa yang dia dengar, dia ucapin. Si A begini dan begitu. Atau telah terjadi peristiwa ini dan itu. Padahal dia hanya sekedar mendengar, tidak memastikan kebenarannya. Ini termasuk makna berita qila wa qala, berita yang tidak jelas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melarang kalau kita berbicara dengan setiap apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar langsung sampaikan. Apa yang kita dengar langsung di-share. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan bihasbi mri'im minasyarr, cukuplah seorang itu dianggap jelek, ya, an yatakallam bikulli ma sami', dia berbicara setiap apa yang dia dengar. Maka orang yang menyampaikan berita yang dia dengar, dia tanpa cek dan recheck terlebih dahulu, dia termasuk orang yang jelek.
Nah, tidak boleh. Karena ucapan ini bisa menyebabkan kesyirikan, bisa menyebabkan terjadinya, tersebarnya perkara baru dalam agama, bisa menyebabkan orang berbicara tanpa ilmu. Kalau setiap orang ucapannya kita yang dengar kita sampaikan. Kalau setiap ucapan yang kita dengar kita sampaikan, bahaya. Karena dari ucapan ini orang bisa berbuat syirik, dari ucapan ini orang bisa berbuat perkara baru dalam Islam, bisa menyebabkan seorang berfatwa tanpa ilmu. Bahaya. Maka kaum muslimin, ucapan yang terlontar dari mulut seorang muslim ada dua kali. Yang pertama, ucapan yang jelas kebaikannya. Secara zatnya memang baik ucapan ini. Contoh apa? Baca Quran. Huruf-huruf yang kita lontarkan itu jelas baik. Contoh lagi apa? Zikir. Kita baca Quran, ya alhamdulillahirabbil alamin, zikir, Allah akbar, subhanallah, subhanallah. Allah, alhamdulillah, Allah akbar. Yang terlontar, terucap baik. Yang kedua, ucapan yang secara zatnya tidak, ya bukan suatu perkara yang ibadah, bukan suatu perkara yang baik, tapi bisa menjadi baik ditujukan untuk niat yang baik. Contoh, mengucapkan satu ucapan yang lembut kepada istri, ya, yang bisa membuat istri tenang. Secara ucapan misalkan, Neng, abang masih di jalan, ya. Istri yang mendengarkan, kok udah malam belum pulang, tadi dapat teleponan masih di jalan, oh tenang. Secara zat ucapannya satu yang boleh, tapi bisa menjadi pahala ketika ditujukan untuk niatnya. Menyapa orang di jalan, mau kemana Pak? Padahal sudah jelas orangnya jalan rapi, pakai sepatu, bawa tas, jelas mau ke kantor. Masih ditanya, mau kemana Pak? Yang lain, ada orang berangkat bawa pacul, ya, kemudian pakai topi yang besar, jelas mau ke sawah. Mau ditanya mau ke sawah Pak, ya basa-basi, tapi tujuannya baik, berpahala. Maka kaum muslimin, jagalah lisan-lisan kita. Karena lisan ini lidah tak bertulang, bisa membuat kita mendapatkan pahala atau malah sebaliknya kita mendapatkan dosa. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, haramnya banyak bertanya dalam satu perkara yang tidak mengandung manfaat, perkara yang tidak menambahkan iman, perkara-perkara yang hanya akan membuat kita bercanda. Contoh misalkan ketika Adam dan Hawa di surga, siapa yang menikahkan mereka? Mas kawinnya apa? Enggak usah. Sudah dipikirkan, ini nggak ada manfaatnya, kita tahu juga. Ya. Sebaliknya dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil pelajaran, jika bertanyanya banyak dan ada manfaatnya, maka boleh. Misal kita dalam belajar tidak paham bahasa Arab, nanya terus. Ya, tanya, dijelasin, paham. Kalau ini belum paham, tanya lagi. Apalagi misalkan belajar ilmu waris, bagaimana perhitungannya yang benar, yang ahli warisnya siapa, bagiannya berapa, kita tanya banyak. Boleh kalau ada manfaatnya. Dan dunia belajar kita nggak paham, dunia pendidikan, murid boleh bertanya pada guru sepuasnya, sebanyak-banyak, nggak ada masalah. Yang ini terpuji, yang tidak terpuji apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak membawa manfaat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari sini, larangan dari tabdzir. Apa tabdzir? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh orang yang menghambur-hamburkan harta, temannya setan. Baik harta itu berupa duit, baik harta itu berupa makanan yang dihambur-hamburkan, diboros-borosin, bahkan dibuang-buang. Makanan yang baik, masih bagus, bukan diberikan pada tetangga atau orang yang miskin, tapi malah dibuang begitu saja. Jangan. Tabdzir bukan akhlak seorang muslim, dia akhlaknya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta, dia temannya setan. Karena setan tidak senang untuk hemat, tidak ada. Senangnya apa? Hambur-hamburkan. Maka kaum muslimin, kalau Anda menghamburkan harta Anda dalam satu perkara yang baik, boleh. Bangun masjid yang besar, yang bagus, sampai habis 20 M. Bagus. Ini bukan menghambur-hamburkan. Agar bermanfaat, agar orang sholat di sana,
agar kita dapat pahala yang mengalir terus sampai ketika kita sudah meninggal. Ya, kita bangun masjid dengan harapan dapat rumah di surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah rumah Allah, yaitu masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Boleh dia habiskan uangnya untuk ketaatan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika semangati oleh Rasul untuk berinfak, Rasulullah menyemangati sahabat untuk berinfak, sedekah. Abu Bakar As-Siddiq membawa semua kekayaan yang kemudian diberikan. Wahai Rasulullah, ini untuk di jalan Allah, fisabilillah. Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu kalau semuanya kau berikan di jalan Allah? Yang aku sisakan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ini bukan berarti Abu Bakar boros, tidak. Tapi demi kebaikan jalan Allah kita bela. Maka kaum muslimin yang diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan kekayaan, sedekahkan, bantu. Bantu TV-TV Islam yang menebarkan dakwah yang mulia ini, dakwah sunnah. Ya, beri bantuan pada media Hasan TV dan lainnya. Yang punya kelebihan harta, bangun masjid, silakan. Membantu orang-orang yang lemah, lembaga-lembaga pendidikan, seperti itu. Ini termasuk menyalurkan harta yang boleh. Yang ketiga, atau yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan untuk berbicara di setiap berita yang kita dengar tanpa mengecek kebenarannya. Jadi kalau kita mendengarkan satu berita, jangan langsung disampaikan, di-share, tersebar dalam satu grup, satu berita, langsung kemana-mana berita itu tanpa kita cek kebenaran. Ini tidak boleh. Termasuk keburukan, kejelekan akhlak seorang kalau dia menyampaikan di kulli ma sami', setiap berita yang dia dengar tanpa dicek kebenarannya. Maka kaum muslimin, ketika kita bermain di media sosial, perhatikan adab-adabnya. Tidak setiap yang kita ketahui kita sebarkan. Tidak setiap yang kita alami kita tulis di status. Tidak setiap yang viral kita sebarkan, ya, kita komentari. Tidak. Semua orang akan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dia lakukan. Mengalami sesuatu, pasang status, ceritakan ke orang lain. Tidak seperti itu. Dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dari perbuatannya, menyebarkan berita yang belum jelas, apalagi yang sudah ketahuan tidak benar disebarkan. Ini siap-siap menanggung dosa dari Allah SWT. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini hadis ke-16 pada siang hari ini. Hadis yang melarang kita 3 perkara. 1, menyia-nyiakan harta. 2, banyak bertanya. Dan yang ketiga apa? Menceritakan setiap berita yang kita dengar atau berita yang belum jelas kebenarannya. Qila wa qala. Maka para pengusaha dari Allah SWT, semoga kita termasuk orang-orang yang berhias dengan akhlak mulia. Kita dapat mengamalkan isi kandungan hadis ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga lisan, orang-orang yang tidak boros, dan orang-orang yang berhati-hati dengan berita yang dia dengar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bagi yang ingin berinteraksi, silakan hubungi nomor yang sudah ada di layar TV Anda. Ya, silakan nelpon atau dengan pesan singkat, kami persilakan dari sekarang. Luar. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusinya bagaimana supaya anak mau diajak mengikuti sunnah Nabi SAW. Jazakallah. Yakum. Saudara kami yang berada di Bogor, bagaimana supaya anak kita mau diajak mengikuti sunnah Nabi? Orang tua yang baik tentunya dia tidak berputus asa dengan kondisi anak.
Berbagai ragam upaya bisa kita lakukan karena pendidikan kepada anak pada sejatinya adalah pendidikan bagi diri kita sendiri. Artinya gimana? Kok pendidikan pada anak, pendidikan diri kita sendiri? Artinya ketika kita akan mendidik anak jadi baik mengikuti sunnah, maka Anda sebagai orang tua harus ada di barisan paling depan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi mendidik anak kita itu bagaikan kita mendidik diri kita. Kalau kita ingin anak mengikuti sunnah, maka orang tua yang lebih awal mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena tidak mungkin kita mengajarkan anak sunnah tapi kita sendiri melalaikan sunnah. Jadi kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Contoh sederhana, ketika orang tua selalu mengucapkan zikir pagi dan sore, didengar oleh anaknya, maka lambat laun anak pun akan mengikuti. Ketika orang tua setiap naik kendaraan membaca doa, maka anak pun akan mengikuti, bahkan hafal doanya. Nah ini, cara banyak beragam cara metode yang intinya jadikan pendidikan kepada anak sebagaimana pendidikan ke diri kita sendiri. Kita ingin anak rajin sholat, maka Anda pun harus rajin sholat. Dari saudara Yulia di Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya tentang hibah. Siapa saja yang punya hak mendapatkan hibah? Berapa persen dari harta boleh kita hibahkan? Hibah, hibatul mal, hibah harta, siapapun boleh berhak menerima hibah. Apabila sifatnya wasiat yang akan disampaikan kepada seseorang berupa hibah harta, maka tidak boleh lebih dari sulus. Berapa sulus? Sepertiga. Ya, jangan sampai setengah harta kita hibahkan pada orang, tidak boleh. Wassulusu kathir, kata Rasulullah. Sepertiga itu sudah banyak, maka jangan lebih dari sepertiga. Kemudian dari hamba Allah di Cikarang, Pak Ustadz, ketika kita sholat, kadang sholat kita tidak khusyuk. Apakah itu disebabkan kesalahan atau maksiat yang kita lakukan? Bagaimana kiat agar bisa mencegahnya dan apa amalannya? Terima kasih. Setiap orang yang sholat pastilah ada kekurangannya. Ya, ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang sholat mendapatkan setengah pahalanya, ada yang hanya dapat seperempatnya, ada yang dapat sepertiganya, seperenamnya, seperdelapannya, dan seterusnya. Maka kekurangan-kekurangan ini kita tambal dengan sholat-sholat sunnah. Kadang kita tidak merasa khusyuk, ya, memikirkan sesuatu, wajar. Dan Rasulullah juga satu hari pernah sholat memikirkan sesuatu, yaitu harta zakat yang belum dibagikan. Hingga ketika salam Rasulullah bergegas segera keluar. Dia ditanya, beliau mengatakan, aku teringat harta zakat yang belum aku bagi. Ini menunjukkan wajar kalau kita dalam sholat memikirkan sesuatu. Cuma jangan sampai memikirkan sesuatu ini menghilangkan kekhusyuan sholat. Tidak baca Al-Fatihah, tidak baca doa ruku, tidak baca doa sujud. Bahkan sampai rukunya saja lupa. Sujud dulu baru ruku. Nah ini bisa mempengaruhi ketidaksahan sholat kita. Jadi ini kan suatu terlintas, jangan sampai menghilangkan kekhusyuan. Dari Ummu Putri di Bekasi, apakah doa orang tua yang meskipun dia orang awam atau tidak saleh itu akan dikabulkan Allah? Allah Maha mengabulkan doa. Ya, Allah Maha mengabulkan doa. Bukan menjadi alasan kita tidak soleh kemudian Allah menunda doa kita atau tidak mengabulkan doa kita. Tidak. Bahkan Allah SWT malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian Allah tidak kabulkan doanya. Siapapun dia, Allah Maha mengabulkan doa. Maka dari itu ini bukan satu alasan kita mencari perantara tawasul orang-orang yang soleh. Saya itu orang banyak maksiat, saya orang banyak dosa. Kalau saya berdoa langsung kepada Allah tidak akan dikabulkan. Saya butuh perantara yang menyampaikan doa saya. Ini alasan orang-orang yang bertawasul dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dari Bapak Samijo di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Ustadz, saya mau tanya lebih utama yang mana tentang salat qiyamul lail, salat tahajud yang 11 rakaat atau boleh lebih seperti 23 rakaat? Mohon pencerahan. Apabila bertanya salat qiyamul lail tahajud itu yang utama 11 atau 23, kalau di hari-hari ini, hari-hari biasa selain bulan Ramadan, maka yang lebih utama yang istiqomah melaksanakan salat malam walaupun itu sedikit. Misalnya hanya 4 rakaat. Karena Rasulullah bersabda,
Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah ya adalah yang terus menerus, continue, sekalipun itu sedikit. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika satu amalan kita sedikit tapi terus menerus, itu lebih baik daripada 2-3 rakaat tapi hanya semalam, besoknya libur, besoknya lagi istirahat, besoknya lagi kelupaan. Tidak. Sedikit tapi Anda continue, maka itu lebih utama. Dari Abu Zuhdi di Cikarang, bolehkah kita menyumbang pembangunan masjid tapi di masjid tersebut masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Menyumbang masjid di satu masjid yang menegakkan sunnah, tentu ini lebih utama. Karena lebih bermanfaat, pahalanya akan mengalir pada diri kita. Dibandingkan masjid yang kosong, misalkan tidak ada jamaahnya. Dan ketika kita wakafkan bangunan ke sana ternyata tidak dipakai sholat, sia-sia. Begitupun masjid yang diadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Ini termasuk tolong menolong. Maka kalau Anda bisa dengan harta Anda, ada masjid baik ya, Anda masuk ke sana ingin menyumbangkan, bisa membuat persyaratan kepada panitia masjid, tapi tolong saya nyumbang untuk menegakkan sunnah Nabi. Tolong dilaksanakan amanah ini kalau memang mau bantu dari saya. Kalau tidak mau silakan. Ya. Silakan cari yang lain. Kita bisa membuat syarat karena kita ingin pahala bermanfaat, harta kita bermanfaat juga. Dari Ibu Nia di Cianjur, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud bahwa seorang istri tidak boleh tidur membelakangi suami? Maksudnya yaitu tidur dalam keadaan suaminya marah, tidak ridho. Ciri-ciri wanita penduduk surga sebagaimana keterangan Rasul, yaitu ketika suaminya marah, dia akan mengatakan kepada suaminya, aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Ketika suaminya masih marah kepada istri dan dia sampai saling membelakangi, istrinya menghadap ke kanan, suaminya ke kiri karena marah suaminya, maka istri jangan tidur kecuali telah mendapatkan ridho dari suaminya. Allah. Dulu saya pernah memotong rambut pada saat saya sedang haid. Tapi saat itu saya belum tahu kalau tidak boleh potong rambut saat haid. Bagaimana caranya agar saya selamat dari siksaan Allah akibat perbuatan saya itu? Terima kasih. Yang perlu diperhatikan, siapa bilang potong rambut ketika haid tidak boleh? Tidak ada larangan sama sekali wanita haid tidak boleh potong rambut. Dari mana? Mereka yang mengatakan wanita haid tidak boleh potong rambut tidak ada dasar sedikit pun. Tidak ada dasar dari Al-Quran, tidak ada dasar dari hadis Nabi SAW. Mereka beranggapan bahwa rambut haid yang rontok itu najis, ya, dosa kalau dipotong. Tidak ada. Yang benar tidak ada larangan dalam hal ini, dan ini sudah kami jelaskan dalam buku kami, panduan lengkap fikih ibadah wanita muslimah. Jadi yang Anda lakukan bukan sebuah dosa, ya, bukan sebuah dosa, dan Anda telah benar dalam hal ini. Tidak ada larangannya potong rambut bagi wanita haid. Nah, kemudian dari hamba Allah di Bekasi, bagaimana sikap saya ketika ada keluarga dekat saya meninggal? Mereka mengadakan acara peringatan di antara keluarga, cuma saya yang bermanhaj salaf. Ketika ada keluarga dekat meninggal dunia dan dia akan mengadakan acara peringatan 3 hari, 7 hari dan seterusnya, Anda sebagai keluarga tetap datang bertakziah. Jika mendengar berita meninggalnya keluarga dekat Anda, segera datang. Bantu proses pemakamannya. Kita yang memandikan, mengkafani, menyolati, kita semua yang ngurus. Bahkan kalau perlu Anda bantu mendapatkan surat keterangan mati dari lurah, camat. Kemudian kita antarkan ke kuburan. Nah, ketika Anda sudah maksimal membantu kepada keluarga dekat Anda, maka dengan izin Allah Anda telah menunjukkan sikap khidmah, ya, sikap yang baik kepada saudara dekat.
Ketika malamnya mereka mengadakan peringatan, Anda tidak datang, insya Allah mereka akan menghormati Anda. Karena Anda apa? Sudah membantu secara maksimal dari pagi hari. Orang yang berniat menegakkan sunnah Nabi SAW, dia akan mendapatkan kemudahan. Berbuat jujurlah di hadapan saudara, ya, bahwa ini bertentangan dengan keyakinan saya, tapi saya tidak menolak untuk membantu proses pemakaman dari mulai pemandian, kafani, menyolati, dan seterusnya. Bagaimana penjelasan tentang neraka wail bagi orang yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'un? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholat tapi tidak membawa bekas. Sholat lalai dengan rukun dan kewajiban. Atau yang sholatnya yura'un, karena ingin dilihat orang lain. Ketahuilah para pemirsa yang dimuliakan Allah, riya itu membatalkan sebuah amalan. Dan riya ini kalau dibiarkan akan menjadi besar dan membawa orang dalam neraka. Yang mana Rasulullah dalam riwayat Muslim menjelaskan ada 3 kelompok manusia yang mereka awal pertama kali dilemparkan ke neraka. Salah satunya apa? Yang semuanya salah niat. Membaca Quran ingin dikatakan qari, ya riya. Yang berjuang di jalan Allah ingin disebut pahlawan, riya. Yang sedekah ingin dikatakan apa? Dermawan, riya, sehingga mereka masuk neraka. Ini alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka lalai dalam salatnya, dan juga mereka riya yura'un. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami suami istri guru pegawai negeri sipil. Kami setiap tahun mengeluarkan zakat profesi dari saldo tabungan. Misalnya tahun kemarin saldo tabungan kami 80 juta, maka kami keluarkan 2 juta. Kemudian tahun ini saldo tabungan kami 90 juta, kami keluarkan lagi 2,25 juta. Kalau tahun depan saldo tabungan kami 120 juta, berarti kami keluarkan 3 juta. Apakah sudah benar hitungannya, Ustaz? Karena saya pernah mendengarkan kajian kalau kita punya tabungan 120 tahun ini, maka kita keluarkan zakatnya 3 juta. Kalau tahun depan saldo 95, kita jalan 2. Maka yang kita zakatkan 2,5% dari tambahan saldonya. Berarti 1 juta. Mungkin penjelasan mana yang benar. Dalam masalah ini, kalau memang tabungan Anda sudah mencapai nisab, ya, sekitar 45 juta, maka caranya itu gampang. Setiap pertambahan dan sudah mencapai haul tinggal dibagi 40. Anda tabungan terakhirnya 120 juta, dibagi 40 saja. Tadi berapa? 120 dibagi 40, 3 juta. Besoknya 160 juta tahun depan. Ya. Tahun ini 120 juta, sudah 3 juta kita keluarkan. Masih nisab. 120 dikurang 3 juta buat bayar zakat, masih 117 juta, masih nisab. Dalam jangka waktu setahun tabungan Anda melesat dari 117 juta sampai 160 juta. Tinggal dibagi 40 saja. 16 bagi 4 berapa? Nah, 16 dibagi 4. 3 atau 5. Ya, 5 juta lebih. Seperti itu. Jadi, tinggal dilihat saldo akhir pada tahun yang akan datang. Kalau masih nisab tinggal dibagi 40. 40 itu gambaran dari 2,5%. Allah. Ya, terapi saya dimuliakan Allah SWT. Akhirnya inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Semoga kita menjadi muslim yang berakhlak mulia, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, hingga ini menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.